di sebuah wilayah yang sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat sejarah dunia. Konflik kembali memanas. Timur Tengah. Tanah tempat para nabi pernah berjalan. Tempat lahirnya peradaban besar. Namun juga tempat yang tidak pernah benar-benar lepas dari konflik. Hari ini, dunia kembali menatap kawasan itu dengan cemas. Langit dipenuhi jet tempur. Sairene berbunyi di tengah malam. Rudal melintas di langit yang gelap. Dua negara yang selama puluhan tahun saling mengancam, akhirnya benar-benar saling menyerang. Israel dan Iran. Namun pertanyaan besar muncul, kenapa Israel menyerang Iran? Kenapa Iran begitu membenci Israel? Apakah ini konflik baru? Ataukah ini hanyalah puncak dari permusuhan panjang yang telah berlangsung puluhan tahun? Untuk memahami semuanya, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Banyak orang mungkin mengira Iran selalu menjadi musuh Israel. Namun sejarah berkata sebaliknya. Sebelum tahun 1979, Iran justru adalah salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan Israel. Pada masa itu Iran dipimpin oleh seorang raja bernama Mohammad Reza Shah Pahlavi. Ia dikenal sebagai penguasa yang sangat dekat dengan Barat. Di bawah pemerintahannya, Iran menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua negara bahkan bekerja sama dalam berbagai bidang, militer, perdagangan, intelijen. Iran menjadi salah satu pemasok minyak bagi Israel. Sementara Israel membantu Iran dalam berbagai proyek teknologi dan militer. Hubungan ini tentu saja membuat banyak negara Arab tidak senang. Namun bagi Shah Iran, hubungan dengan Israel dianggap sebagai bagian dari strategi geopolitik. Semua tampak berjalan stabil. Namun, sejarah sering berubah dengan sangat cepat. Dan pada tahun 1979, Iran mengalami sebuah peristiwa yang mengubah arah negara itu selamanya. Tahun 1979 menjadi salah satu tahun paling penting dalam sejarah Timur Tengah. Di Iran, gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Rakyat turun ke jalan. Mereka menuntut perubahan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Shah semakin besar. Akhirnya revolusi pun meledak. Kerajaan runtuh. Shah Iran melarikan diri dari negaranya. Dan dari revolusi itu muncul seorang tokoh ulama yang kemudian menjadi pemimpin baru Iran. Namanya adalah Ruhollah Khomeini. Ia membawa visi baru bagi Iran. Iran tidak lagi menjadi kerajaan. Iran berubah menjadi Republik Islam. Sistem pemerintahan berubah. Ideologi negara berubah. Dan sikap Iran terhadap Israel pun berubah drastis. Jika sebelumnya Israel adalah mitra, sekarang Israel dianggap sebagai musuh utama. Kedutaan Israel di Teheran ditutup. Gedungnya bahkan diserahkan kepada perwakilan Palestina. Sejak saat itu, permusuhan antara Iran dan Israel dimulai. Konflik Iran dan Israel bukan hanya soal politik. Ia juga menyentuh soal ideologi. Israel adalah negara yang berdiri dengan identitas Zionisme. Sementara Iran setelah revolusi mengusung ideologi revolusi Islam. Pemerintah Iran secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perjuangan Palestina. Israel melihat hal ini sebagai ancaman langsung. Sejak saat itu, kedua negara mulai saling memandang dengan kecurigaan. Hubungan diplomatik tidak ada. Kontak resmi tidak ada. Namun konflik tetap berlangsung. Bukan dalam bentuk perang terbuka, melainkan sebuah konflik yang disebut oleh banyak analis sebagai shadow war, perang bayangan. Selama puluhan tahun, Iran dan Israel saling menyerang secara tidak langsung. Israel berulang kali dituduh melakukan operasi rahasia di Iran. Beberapa ilmuwan nuklir Iran dilaporkan terbunuh dalam operasi misterius. Serangan siber besar juga pernah terjadi. Salah satu yang paling terkenal adalah virus komputer yang menyerang fasilitas nuklir Iran. Di sisi lain, Iran juga memperkuat pengaruhnya di berbagai wilayah Timur Tengah. Iran mendukung berbagai kelompok yang memusuhi Israel. Konflik pun menyebar ke banyak tempat. Suriah, Lebanon, Gaza. Israel sering menyerang target yang diduga terkait dengan Iran di Suriah. Iran pun memperkuat militernya. Dan ketegangan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Salah satu alasan utama konflik ini adalah program nuklir Iran. Iran mengatakan bahwa program nuklirnya bertujuan untuk energi. Namun Israel dan beberapa negara barat tidak percaya. Mereka khawatir Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Jika Iran benar-benar memiliki bom nuklir, maka keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis. Israel merasa keberadaannya terancam. Karena itulah Israel berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Ketegangan pun semakin meningkat. Negosiasi internasional terjadi berkali-kali, namun tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah, dan dunia tahu bahwa konflik ini suatu hari bisa meledak. Akhirnya yang dikhawatirkan banyak orang terjadi. Israel melancarkan serangan besar ke Iran. Pesawat tempur memasuki wilayah udara. Target utama adalah fasilitas militer dan energi. Ledakan besar dilaporkan terjadi di beberapa kota penting. Langit malam dipenuhi cahaya api. Sirene berbunyi. Warga berlarian mencari perlindungan. Serangan ini langsung mengguncang dunia. Karena untuk pertama kalinya, dua negara yang selama ini hanya berperang secara tidak langsung, akhirnya saling menyerang secara terbuka. Iran tidak tinggal diam. Militer Iran segera meluncurkan serangan balasan. Rudal ditembakkan ke arah Israel. Drone tempur juga diterbangkan. Sistem pertahanan udara Israel bekerja keras mencegat serangan tersebut. Namun ketegangan sudah terlanjur meningkat. Banyak analis mengatakan, dunia kini sedang menyaksikan awal dari konflik besar, ancaman perang yang lebih luas. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah kemungkinan keterlibatan negara lain. Israel memiliki sekutu kuat, yaitu Amerika Serikat. Iran juga memiliki sekutu dan jaringan milisi di berbagai wilayah Timur Tengah. Jika konflik ini terus meningkat, bukan tidak mungkin banyak pihak lain ikut terlibat. Dan jika itu terjadi, maka Timur Tengah bisa kembali menjadi pusat perang besar dunia. Sejarah mengajarkan satu hal penting. Banyak perang besar tidak dimulai secara tiba-tiba. Ia seringkali merupakan hasil dari konflik panjang yang terus menumpuk. Apa yang terjadi antara Iran dan Israel hari ini adalah hasil dari puluhan tahun ketegangan. Dari revolusi, dari ideologi, dari politik, dan dari ketakutan yang terus tumbuh di antara kedua negara. Timur Tengah adalah tanah yang penuh sejarah. Tanah yang pernah menjadi pusat peradaban. Namun juga tanah yang sering menjadi saksi konflik. Hari ini, dunia kembali menyaksikan babak baru dalam sejarah kawasan tersebut. Konflik antara Israel dan Iran. Apakah konflik ini akan berhenti? Ataukah justru menjadi perang besar berikutnya? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, ketika perang terjadi, yang paling menderita selalu rakyat biasa. Dan dunia hanya bisa berharap bahwa konflik ini tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.